Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik lagi channel Flower Family Fun. Dan terima kasih ya bagi yang sudah subscribe. Kali ini saya datang untuk sharing tentang anggrek spesies. Di depan kita ada Vanda varsoavis dan yang ini adalah Schomburgkia splendida. Keduanya berjenis spesies ya. Apa sih beda spesies dengan hybrid? Ini kalau menurut saya nih ya, spesies itu adalah generasi yang tidak disilang dengan genus yang lain. Jadi ini adalah satu-satunya generasi ya, berbeda dengan hybrid. Kalau anggrek hybrid itu adalah merupakan rekayasa genetika ya, sehingga bisa mengkloning genusnya tapi dengan jenis yang berbeda. Bunganya jadi berbeda, kemudian plantnya juga jadi berbeda meskipun dia masih dalam satu genus. Nah, kita kembali ke anggrek spesies ya. Sebenarnya pola perawatan anggrek spesies dan hybrid ini hampir sama. Ada sedikit perbedaannya sih, yaitu di dalam proses pembungaan. Nah, ini dia nih, proses pembungaan untuk anggrek spesies ini kadang-kadang bisa bikin kita frustasi ya. Jadi karena memang proses pembungaan untuk anggrek spesies ini benar-benar mengandalkan keadaan alam ya, berbeda dengan anggrek hybrid yang bisa kita stimulasi pembungaannya, baik itu dengan hormon ataupun dengan perlakuan khusus yang lain. Oke, selain Vanda varsoavis dan splendida tadi, di kebun Flower Family Fun juga ada anggrek spesies yang lain, yaitu salah satunya ini adalah bulbophyllum. Nah, untuk bulbophyllum ini juga mengenai pembungaannya saya pasrah aja ya, terserah dia deh kapan mau berbunga, yang penting saya rawat sebaik-baiknya. Untuk bulbophyllum ini jenis anggrek yang nggak suka matahari ya, jadi hanya shady mataharinya gitu. Kalau kena matahari terlalu banyak dia menjadi sangat kering dan bisa berakibat mati ya. Dan video yang ini nih, Dendrobium diarrhea ini saya ambil kira-kira 3 bulan yang lalu. Nah, bisa dilihat ya, kondisinya ini sangat memprihatinkan, mengenaskan banget, kering dan perakarannya itu rusak, hampir mati. Kemudian setelah saya repotting, saya rawat secara khusus ya. Jadi alhamdulillah sudah mengalami progres yang baik. Sudah mulai tumbuh anakan dan kemudian daun-daunnya juga fresh lagi ya. Dan pembungaannya juga mudah-mudahan lah ya. Saya nggak bisa berharap banyak untuk anggrek spesies ini karena ini kelihatannya masih recovery ya dari keadaan memprihatinkan dan sekarang sudah mulai membaik. Dan untuk di Flower Family Fun sendiri dalam merawat anggrek spesies ini tidak ada perbedaan ya. Jadi ketika saya melakukan penyiraman juga mengikuti kaidah penyiraman anggrek, yaitu anggrek memang nggak suka suasana media tanam yang terlalu basah. Dan kemudian pemupukan juga sama ya, seperti halnya anggrek hybrid yang lain. Nah, ini adalah Aerides odorata atau anggrek kuku macan. Dan memang perkembangbiakan anggrek spesies ini hanya melalui biji seperti ini ya. Berbeda dengan hybrid tadi yang perkembangbiakannya itu bisa melalui keiki ya, anakannya atau stek. Dan karena memang pada dasarnya ya saya orangnya suka eksperimen, kemudian suka utak-atik tanaman yang kritis gitu ya, maka saya sih pribadi lebih menyukai merawat anggrek spesies, alias lebih menyukai mengkoleksi anggrek berjenis spesies. Dan alhamdulillah ya selama ini banyak anggrek yang dalam keadaan kritis kemudian akhirnya bisa survive
itu membuat saya lebih pede gitu dalam merawat anggrek spesies. Nah, ini kebetulan ada anggrek kami nih ya, ini juga spesies yaitu Macrophyllum. Ini bukan lagi kritis ya, tapi sudah koma kalau saya bilang karena memang sudah tinggal stemnya aja ya. Ini dikarenakan media tanamnya itu sudah membatu ya, menyatu dengan plant, sehingga ketika saya merepotting jadinya rusak. Ya ini mungkin ketika di nursery itu belum pernah sama sekali repotting sampai akhirnya saya adopsi. Ya, dan akhirnya ketika saya adopsi begini deh akhirnya ya, jadi rusak. Kemudian saya rawat sampai alhamdulillah ini bisa tumbuh anakan yang baru ya. Perawatannya gimana waktu itu? Ya cuman saya sungkup. Jadi stemnya itu yang masih segar saya sungkup. Kira-kira 2 atau 3 bulan ya. Kemudian alhamdulillah sudah menumbuhkan keiki. Alhamdulillah saya merasa bersyukur banget ketika tahu si Macrophyllum yang koma tadi bisa menumbuhkan keiki. Karena memang pada prinsipnya Macrophyllum tadi ini masih menyimpan nutrisi ya di stemnya ini ya, di pseudobulbnya. Begitu pula dengan yang keiki ini, saya punya harapan besar karena dia ada bulb, ada nutrisi di dalamnya, dan insya Allah bisa tumbuh subur lagi. Dan ini saya sungkup lagi nih supaya bisa menumbuhkan keiki yang baru insya Allah. Untuk Macrophyllum saya nggak bisa sungkup seperti Dendrobium atau Cattleya di dalam mini greenhouse ya, karena menurut saya Macrophyllum ini sangat suka banget sama udara yang banyak. Sementara kalau di dalam mini greenhouse itu kelembaban tadi itu dapat terjadi karena suhu yang tinggi di dalam mini greenhouse. Oke, ini kita sudah ada pot untuk mulai menanam keiki dari Macrophyllum. Saya pakai Leca dan Sphagnum moss. Di sini Sphagnum moss saya fungsikan sebagai penyedia kelembaban ya. Maka itu di atasnya Sphagnum moss masih saya kasih Leca lagi, baru saya dudukkan plantnya, karena supaya akarnya nggak langsung bersentuhan dengan si Sphagnum moss. Nah ini dia Macrophyllum saya, anggrek spesies. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan subur ya, dan nanti saya update lagi deh progresnya. Terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Semoga ini bisa bermanfaat, dan semoga kebun pecinta anggrek semua makin sehat, makin subur ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.